Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu guru, bertemu lagi dengan saya Denny Haryanto. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi aplikasi konversi predikat kinerja ke angka kredit. Nah, ini regulasi terbaru Bapak Ibu. Nah, jadi sudah saya buatkan. Yang pertama, pastikan sudah di-download. Kemudian kita buka. Langsung aja tutup. Ini ada kontak saya, ada situs saya dan chat WA ini. Tutup, kemudian tutup. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengisi kolom home ya. Yang pertama itu adalah mengisi nama sekolah ya, huruf kapital semua. Kemudian nomor telepon sekolah, kalau nggak ada nomor telepon sekolah, nomor kepala sekolahnya. Kemudian email sekolah, nama kepala sekolahnya. Kemudian status pegawai kepala sekolah, PNS, P3K atau non ASN. Kemudian NIP kepala sekolahnya apa? Kemudian pemerintahannya apa? Kabupaten, kota, atau provinsi. Kemudian nama kabupatennya apa? Contohnya Tanah Subur. Kemudian nama OPD-nya apa? Dinas Pendidikan. Ada juga yang Dinas Pendidikan Kepemudaan. Ada juga Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Dinas Pendidikan aja, buat aja nama OPD-nya Dinas Pendidikan. Kemudian instansinya apa? Instansinya buatlah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Subur. Ya, Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Ini dia. Nah, jadi ini nanti akan di sini dia, terisi di sini. Nah, jadi pastikan kita mengisi dengan baik. Sedangkan ini itu dari atas sampai bawah ini berkaitan dengan ini kop surat. Jadi pastikan juga yang ini data-data kita isi ini kita isi dengan baik dan benar. Kemudian alamat jalan, nah ini juga berkaitan juga dengan ini kop suratnya. Nama jalannya apa, kemudian tingkat desanya apa, kelurahan atau desa. Contohnya nama desanya Cinta, kemudian kecamatan apa, Damai contohnya. Nah, kabupaten atau kota, kita pilih kabupaten. Nama kabupatennya, baru provinsinya apa, misalnya Pulau Utara misalnya. Ini hanya contoh. Kemudian masa penilaian Bapak dan Ibu, masa penilaiannya itu untuk sekarang ya, karena ini tahun 2024, pasti masa penilaiannya yaitu tahun 2023. Kemudian tanggal suratnya, ini Bapak dan Ibu akan, tanggal suratnya, maka kita isi di sini. Kemudian nomor surat konversi, akumulasi, dan penetapan, ini semua punya nomor surat. Nah, kita isi di sini Bapak dan Ibu. Oke. Setelah semua ini terisi, kemudian kita lanjut ke data. Nah, data ini adalah data Bapak dan Ibu guru satu sekolah. Data pejabat fungsional yang dinilai. Ini misalnya ada guru A dan guru B ya, kita buat dua kasus. Kita isi NIP-nya, nomor Carfax-nya, kemudian tempat dan tanggal lahir. Nah, pastikan format pengisiannya sesuai yang saya berikan contoh ini ya Bapak dan Ibu. Seperti ini, nama gurunya huruf besar ya. Kemudian juga ini huruf besar. Ikut aja lah contoh seperti ini. Kemudian ini pangkat nggak usah diisi Bapak dan Ibu, karena otomatis kita hanya mengisi golongan ruang aja. Kemudian TMT pangkat. Nah, TMT pangkat 3D-nya ini kapan, 3C-nya ini kapan. Nah, jabatan nggak usah diisi, otomatis. Kemudian TMT jabatan ini jenjang jabatan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. TMT jabatan belum tentu sama dengan TMT pangkat ya, karena gini, jenjang jabatan ini maksudnya TMT ini ya, TMT-nya guru ahli muda ini. Guru ahli muda ini adalah (3A), 3B itu kan guru
guru ahli pertama ya. 3A, 3B guru ahli pertama. Tapi 3C dan 3D adalah guru ahli muda. Makanya lihat kalau untuk golongan 3D, lihat di SK 3C-nya. Karena di 3C dia udah jabatannya ahli muda, maka disitulah kita buat TMT jabatannya. Ya. Jangan disamakan. Ini kan TMT golongan ruang. Nah, TMT jabatannya itu 2017. Karena guru A ini 3C-nya itu tahun 2017. 3C itu guru A ini sudah menjadi guru ahli muda. Nah, sedangkan 3C kan sebelumnya dia jabatannya guru ahli pertama ya, 3B. Naik 3C dia ini 2019. Maka TMT jabatannya ya 2019 karena guru ahli mudanya dimulai dari 3C. Sedangkan ibu ini kan 3D. Nah, dia sudah guru ahli muda dari 3C, maka lihat SK 3C-nya. Ya, jadi kalau lebih jelasnya ini ada tabel konversi ya. Nah, guru golongan ruang 3A sampai 3B ini guru ahli pertama, 3C, 3D ini guru ahli muda, dan seterusnya seperti ini. Ya, tadi guru A tadi golongan ruangnya 3D, maka TMT jabatannya adalah kita lihat di golongan 3C-nya. Nah, jadi misalnya ada guru 3B, maka TMT jabatannya kita lihat di golongan 3A. Karena dia golongan 3A, 3B ini ahli pertama, golongan 3C dan 3D ini ahli muda. Ya. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Kalau belum paham juga coba ditanya sama guru yang paham lah ya. Guru yang lebih paham Jadi sekali lagi saya terangkan kenapa TMT jabatan guru ahli mudanya ini tidak sama dengan TMT mangkat dan golongan. Karena golongan 3C dan 3D itu sudah menjadi guru ahli muda. Makanya kita lihat di golongan 3C guru A ini kapan? Yaitu tahun 2017. Sedangkan 3C kenapa kok bisa sama TMT jabatannya? Karena guru ahli muda itu memang dimulai dari golongan 3C. Makanya nomor tanggal SK 3C dengan TMT-nya itu sama. TMT 3C sama, TMT jabatannya sama. Kalau masih kurang jelas juga tanya sama yang rekan-rekan guru kita yang lebih paham ke situ lah ya. Kemudian unit kerja, instansi, predikatnya apa nih? Baik, sangat baik. Yang tinggal kita pilih Bapak Ibu. Yang pastinya baik lah ya. Tidak mungkin butuh perbaikan, yang pastinya baik. Kemudian angka kredit yang dinilaikan pada penilaian integrasi sebelumnya. Nah, angka kredit ini dilihat dari Pak Integrasi tahun 2022, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh ya. Ini Pak Integrasi tahun 2022 ya. Nah, inilah yang kita lihat ini Bapak dan Ibu. Inilah yang kita lihat. Contohnya ini 1662,228 kita masukkan di sini. Begitu. Kemudian setelah datanya sudah terisi, kita lanjut ke percet. Langsung mencetak Bapak dan Ibu. Ini kan. Langsung aja kita cetak Bapak dan Ibu. Pakai Ctrl P ya. Kemudian guru A kita cetak, guru B kita cetak, dan seterusnya. Kemudian ini juga langsung kita cetak, guru A kita cetak, guru B kita cetak, langsung. Kemudian penetapan angka kredit. Nah, untuk lembar penetapan angka kredit ini jangan langsung di print Bapak dan Ibu.
Karena ada yang harus kita kerjakan secara manual. Apa itu? Misalnya ini guru A ya, nomor 1 kan tadi guru A ya. Guru nomor 2. Nah, guru A dulu yang mau kita print. Kita scroll ke bawah. Nah, ini. Jika hasil dalam kurung berarti kekurangan, jika hasil dalam kurung, nah ini kan nggak ada dalam kurung Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ketik manual di sini. Ketik manual ya. Kemudian ini kan dalam kurung ya, artinya kekurangan ya. Kita ketik di sini. Nah, ini kan nggak kurang ya, berarti kelebihan ya. Nah, kita geser, berarti kelebihan 91. Sedangkan ini kan dalam kurung, berarti kurang ini. Nah, berarti kita coret yang kelebihannya. Nah, berarti kekurangan 8,772. Nah, guru A ini kan guru ahli muda ya. Pangkat golongan ruangnya 3D ya. Berarti dia akan ke 4A. Berarti dia naik jenjang jabatan. Sedangkan angka kredit untuk mencapai jenjang jabatan dia kurang. Maka tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ya. Beda dengan kasus guru B Bapak dan Ibu. Walaupun secara pangkat dia ini kan pangkatnya lebih ya, pangkatnya lebih, tapi jenjang jabatannya dia kurang. Nah, karena tabelnya begini Bapak Ibu. Nah, guru A itu kan 3D. Ya. Berarti dia ke 4A berarti naik jenjang jabatan dong. Nanti akan menjadi guru ahli madya. Nah, untuk ke jenjang jabatan ini kurang dia. Nah, ini kurang. Maka tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi ya. Nah, beda kasusnya dengan setelah ini kita print, maksudnya guru B. Nah, guru B tadi kita ketik di sini 80,532. Kemudian yang biru di sini 19,468. Nah, untuk pangkat lebih, maka kelebihan ya. Untuk jenjang kurang, berarti pas kekurangan. Nah, ini kita buat dapat. Nah, ini bisa kita panjangkan Bapak Ibu. Nah, ini kan golongan 3C ya. Tuh. Tapi jenjangnya kurang. Kenapa dia kok bisa dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat? Ya karena memang dari segi pangkatnya dia lebih. Karena dia tidak naik jenjang Bapak dan Ibu. Karena kan golongannya 3C. Guru B ini kan 3C ya. Nah, 3C. Dia kan akan naik ke 3D. Nah, kan naik ke 3D kan dia tetap guru ahli muda. Dia tidak naik jenjang jabatan. Makanya dia dapat dipertimbangkan untuk kenaikan setingkat yang lebih tinggi. Kecuali dia itu 3D kayak tadi, 3D naik ke 4A itu butuh angka kredit jenjang yang memenuhi ya. Kalau 3C naik ke 3D ini cukup ini aja dilihat dia sudah bisa naik. Tapi kalau dia 3D menjadi 4A, dia pindah jenjang, maka ininya juga harus memenuhi. Jadi di tabel konversi ini, guru PNS itu bisa naik pangkat tapi tidak bisa naik jenjang. Nah, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi misalnya dia itu golongan 3A, jenjangnya kurang, pangkatnya lebih, maka dia bisa naik pangkat 3B.
karena dia masih satu jenjang. Artinya kalau masih satu jenjang ini bisa naik pangkat selama pangkatnya ini memenuhi, tidak kurang. Tapi kalau dia naik jenjang jabatan, misalnya ahli pertama jadi ahli muda jadi ahli madya, itu ininya harus lebih, tidak memenuhi lah ya, tidak boleh kurang. Oke, semoga Bapak dan Ibu paham ya. Kalau tidak paham juga ya gimana ya, tanya guru yang lebih paham lah masalah ini, masalah pangkat dan jabatan ini. Karena saya hanya membuatkan sebuah aplikasi untuk memudahkan saja. Masalah teknis memang kalau Bapak dan Ibu, memang kalau menjelaskan secara langsung sih lebih enak ya. Karena kita hanya lewat YouTube, jadi penjelasan hanya seadanya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ada tambahan sedikit ya, tadi lupa saya jelaskan cara mengganti logonya ya. Jadi kalau untuk mengganti logonya, diklik aja, kemudian klik kanan, change picture-nya, baru filenya ya, baru cari logo di mana kita simpan. Ini saya kasih contoh, misalnya ini saya ganti ini, maka otomatis akan berubah. Begitupun seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.